Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin wal hadirat, umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dicintai dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika, tak kala Rasulullah SAW sedang berada dalam satu majlis ilmunya, datang seorang Arab Badui di sela-sela majlis ilmu Rasulullah. Orang Arab Badui tersebut bertanya di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Mendengar pertanyaan tersebut, Rasul SAW tetap melanjutkan majlis ilmunya, sehingga orang Arab Badui tersebut mengulangi pertanyaan sekali lagi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Dua kali sudah dilontarkan pertanyaan itu oleh orang Arab Badui, belum juga didengar jawaban daripada Rasulullah SAW, sehingga ia pun mengulangi sekali lagi pertanyaannya di hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Lalu Rasul SAW mengalihkan pandangannya menghadap ke orang Arab Badui tersebut. Rasul SAW bertanya, Rasul merespon pertanyaan tersebut bukan dengan sebuah jawaban, tapi Rasul bertanya di hadapan orang Arab Badui tersebut, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari yang besar itu? Sampai-sampai engkau berani bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat?" Maka orang Arab Badui tersebut pun tertunduk di hadapan Rasulullah. Ia berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak punya pahala solat yang banyak. Aku tidak punya pahala puasa yang berlimpah. Tapi ya Rasul, aku memiliki satu, yakni cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda di hadapan beliau dan para sahabatnya. Beliau katakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah kami para sahabat begitu senang, begitu gembira, begitu bahagia melebihi kami dengar keluar daripada lisan Rasulullah SAW bahwasanya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa para sahabat begitu senang? Kenapa para sahabat begitu gembira? Kenapa para sahabat begitu bahagia? Jawabannya, karena para sahabat memiliki cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan cinta itu, para sahabat yakin dan percaya kelak mereka akan dikumpulkan kembali bersama Rasulullah SAW. Kalau sudah dikumpulkan kembali bersama Rasulullah, tidak ada tempat kembali yang paling layak, yang paling cocok, yang paling pas yang di dalamnya ada Rasulullah, melainkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang-orang Islam, sejatinya tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain untuk selalu, maka kita selalu harus terus dan terus mencintai, menumbuhkan dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW merupakan bagian terpenting daripada menjadi seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman kepada Allah, imannya belum sampai kepada Allah sampai dia juga beriman kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang mencintai Allah, cintanya itu belum diterima oleh Allah jika dia belum mencintai Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat mencintai kita. Rasul SAW adalah orang yang sangat menyayangi kita. Rasul SAW adalah orang yang sangat merindukan kita. Bahkan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz pernah menyampaikan, tidak ada cinta yang paling tulus, yang lebih tulus antar manusia melebihi ketulusan cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad menghabiskan malam-malamnya bukan untuk mendoakan dirinya. Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah berikanlah aku, ya Allah berikanlah aku." Tapi Nabi Muhammad selalu minta, "Ya Allah berikanlah kepada umatku, ya Allah jadikanlah umatku." Nabi Muhammad selalu mendoakan kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad menghabiskan siang-siangnya untuk berdakwah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua semata-mata untuk bentuk cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Guru kami yang mulia Sayyidil Walid Syekh Abi Alfi pernah menyampaikan, sejatinya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perkara yang sangat mudah. Karena dalam diri Rasulullah tidak ada satupun kekurangan. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu sempurna. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu mulia. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu istimewa. Sehingga siapapun orang yang mengenali Rasulullah, tahu tentang Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah, maka dia pasti akan jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya Rasulullah. Bahkan guru mulia menyampaikan, tidak pernah ada satu makhluk yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini melebihi kesempurnaan yang Allah ciptakan dalam diri Nabi Muhammad. Tidak ada satu keindahan yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini melebihi keindahan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Tidak ada satupun kesempurnaan makhluk yang pernah Allah titipkan kepada hambanya melebihi keindahan, kesempurnaan, kemuliaan, kecakapan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin para pemirsa dimanapun berada, kami mengajak kepada kita semua untuk terus menumbuhkan dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, sandarkanlah, gandengkanlah itu dengan Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi orang yang besar, maka besarkanlah Nabi Muhammad dalam hati kita. Kita ingin menjadi orang yang mulia, maka muliakanlah Nabi Muhammad dalam hati kita. Kita ingin meraih surganya Allah, maka jalannya dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga nantinya kita semua dijadikan sebagai orang beruntung, yakni orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.